Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, BP 194 2001, ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia 3X1. Di kali ini, di sesi ini Usman akan menjawab soal nomor 2, yang mana soal nomor 2 itu diminta pilih salah satu, yakni pegawai bank ataupun manajer sumber daya manusia itu sendiri. Ini Usman berperan sebagai pegawai bank. Nah, jadi menurut Usman pribadi sebagai pegawai bank itu hal wajar. Kenapa? Karena di dalam dunia pekerjaan itu hal utama yang dirasakan yakni kenyamanan. Jika tidak ada kenyamanan, pasti yang dirasakan keterpaksaan, terus ketidakikhlasan dan sebagainya yang menyebabkan perusahaan dan diri sendiri. Namun Usman sadar, kenapa pada saat menandatangani surat perjanjian ataupun surat lainnya tidak baca pasal-pasal maupun denda yang ada di dalam surat tersebut. Dan sekarang Usman menyesal dan berharap semoga divisi SDM sumber daya manusia ini memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Tujuannya adalah supaya rekan-rekan Usman tidak mengalami hal yang sama yang Usman rasakan saat sekarang ini. Dan berharap divisi SDM bisa mempertimbangkan peraturan ya ataupun surat-surat yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan tersebut supaya ada keadilan ya dari pegawai bank maupun perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan diberikan dispensasi kepada karyawan? Ya, tujuannya itu adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, terus mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, terus pengadilan biaya dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, selain tujuan diberikannya dispensasi karyawan ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian dispensasi ya kepada karyawan. Apa saja? Nah, yang pertama itu adalah biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah ini dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi ini juga melahirkan tuntutan pekerja yang lebih tinggi pula sesuai dengan status perusahaan tersebut. Nah, faktor yang kedua itu adalah regulasi pemerintah. Kenapa sih dengan pemerintah ya? Nah, jadi besarnya kompensasi ini juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan ini wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau UMP ya, dan upah kota atau kabupaten atau bisa disingkat dengan UMK. Meskipun presentasi kenaikan upah minimum di setiap tahun itu ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, besarnya UMP dan UMK ini di setiap daerah tidak sama karena ditentukan atau ditetapkan oleh masing-masing gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Karena itu, besarnya gaji karyawan antar daerah ini berbeda meski jabatan dan sektor usaha yang sama. Yang ketiga faktornya yakni kemampuan perusahaan. Kompensasi ini juga dipengaruhi oleh faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan tersebut. Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus ini tentu bisa memberikan atau membagikan kompensasi yang besar pula kepada karyawannya, seperti gaji, berbagai tunjangan kesehatan, fasilitas, dan sebagainya. Faktor yang keempat yakni jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, jadi perusahaan ini merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan faktor terakhir yakni peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan ini juga dipengaruhi oleh peranan serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerjasama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh ini memungkinkan perusahaan memenuhinya. Jadi itulah beberapa faktor yang memberikan dispensasi kepada karyawan. Semoga kita semua bisa memahami bahwasanya ada faktor yang mempengaruhi serta tujuannya agar perusahaan dan karyawan mendapatkan hak yang sama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.